Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Syifa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai learning disabilities atau yang biasa dikenal dengan kesulitan belajar. Menurut Association Committee for Children and Adult Learning Disabilities, kesulitan belajar adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal atau nonverbal. Individu berkesulitan belajar memiliki inteligensi tergolong rata-rata atau di atas rata-rata dan memiliki cukup kesempatan untuk belajar. Mereka tidak memiliki gangguan sistem sensoris. Selain itu, terdapat definisi lain yang dikemukakan oleh National Joint Committee for Learning Disabilities. Kesulitan belajar adalah istilah umum dari berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi ini bukan karena kecacatan fisik atau mental, bukan juga karena pengaruh faktor lingkungan, melainkan karena faktor kesulitan dari dalam individu itu sendiri saat mempersepsi dan melakukan pemrosesan informasi terhadap objek yang diinderainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan kondisi yang dialami oleh seorang individu yang memiliki inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan dalam menerima dan memproses informasi pada saraf otak, atau terdapat gangguan neurologis sehingga berdampak pada kemampuan anak dalam memperoleh kegiatan pembelajaran, contohnya seperti membaca, berhitung, menulis, dan sebagainya yang dimilikinya. Kesulitan belajar meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, sehingga diperlukannya pendidikan khusus. Ragam learning disabilities. Disleksia. Disleksia merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang terjadi sepanjang rentang hidup. Disleksia dianggap suatu efek yang disebabkan karena gangguan dalam asosiasi daya ingat memori dan pemrosesan sentral yang disebut kesulitan membaca primer. Faktor yang dapat menyebabkan disleksia terjadi ialah 1. Keturunan atau faktor genetik yang didahului disfasia. Kedua, pengaruh hormonal prenatal seperti testosteron. Ketiga, gangguan migrasi neuron. Keempat, kerusakan akibat hipoksi iskemik saat prenatal. Adapun ciri-ciri anak yang mengalami disleksia adalah sebagai berikut. Yang pertama, inakurasi dalam membaca. Seperti membaca lambat kata demi kata jika dibandingkan dengan anak seusianya. Intonasi suaranya pun turun naik tidak teratur. Yang kedua, tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar dan proporsional. Sering terbalik dalam mengenali huruf dan kata, misalnya antara kuda dengan daku, palu dengan lupa, huruf B dengan D, P dengan Q, dan lain-lain. Yang keempat, sering mengulangi dan menebak kata-kata atau frasa. Yang kelima, kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dalam kata. Yang terakhir, sering terbalik dalam menuliskan atau mengucapkan kata. Misalnya seperti kucing duduk di atas kursi menjadi kursi duduk di atas kucing. Selanjutnya, disleksia diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, disleksia diseidetis atau visual. Disleksia jenis ini disebabkan oleh adanya gangguan fungsi otak di bagian belakang yang dapat menimbulkan gangguan persepsi visual dan memori visual. Sebagai contohnya, anak kesulitan membaca atau menulis huruf yang bentuknya mirip sehingga anak sering terbalik, seperti huruf M dan W, U dan N, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat disleksia verbal atau linguistik. Disleksia ini sering dijumpai dan setengahnya dilatar belakangi disfasia pada masa sekolah. Ini disebut disleksia verbal atau linguistik yang ditandai dengan kesukaran dalam diskriminasi atau persepsi auditoris sehingga anak sulit dalam mengeja dan menemukan kata atau kalimat. Yang ketiga adalah disleksia auditoris.
Disleksia ini terjadi akibat gangguan dalam koneksi visual auditif sehingga membaca terganggu atau lambat. Bentuk-bentuk kesulitan membaca anak disleksia antara lain menambahkan huruf dalam suku kata, misalnya batu menjadi baltu, buku menjadi bukuku, tulis menjadi menulis. Dalam contoh lain, anak disleksia juga tidak jarang menghilangkan huruf dalam suku kata. Misalnya, baskom menjadi bakom, kamar menjadi kama, tenaga menjadi tega. Hal lain yang sering ditemukan adalah membalikan bentuk huruf, kata, atau angka dengan arah terbalik, kiri kanan. Misalnya, duduk menjadi bubuk, dan lupa menjadi palu. Selain mempunyai kekurangan kesulitan dalam membaca, seseorang yang mengalami gangguan belajar membaca terkadang mempunyai kelebihan, seperti dalam bidang musik, seni grafis, dan aktivitas-aktivitas kreatif lainnya. Anak-anak dengan disleksia menggunakan cara berpikir melalui gambar, tidak dengan huruf, angka, simbol, bahkan kalimat. Mereka juga baik dalam menghafal dan mengingat informasi. Kesulitan mereka adalah bagaimana menyatukan informasi-informasi yang ada dan mengolah informasi tersebut. Disgrafia. Disgrafia merupakan salah satu gangguan yang berpengaruh pada kemampuan menulis anak. Anak disgrafia mengalami kondisi di mana ia mengalami ketidakmampuan untuk membuat suatu komposisi tulisan dalam bentuk teks. Keadaan ini tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak seusianya. Ciri-ciri anak yang mengalami disgrafia ialah: yang pertama, bingung menentukan tangan mana yang dipakai untuk menulis. Yang kedua, sulit memegang alat tulis dengan benar, seringkali terlalu dekat atau bahkan hampir menempel dengan kertas. Yang ketiga, menulis huruf dan angka dengan hasil yang kurang baik. Yang keempat, terdapat jarak pada huruf-huruf dalam rangkaian kata. Yang kelima, tulisannya tidak stabil, kadang naik atau kadang turun. Yang keenam, menempatkan paragraf secara keliru. Yang ketujuh, lupa mencantumkan huruf besar atau mencantumkannya di tempat yang salah. Yang kedelapan, cara menulis tidak konsisten. Dan yang terakhir, tulisan tangannya sangat buruk. Diskalkulia. Diskalkulia merupakan suatu gangguan perkembangan kemampuan aritmatika atau keterampilan matematika yang jelas memengaruhi kehidupan sehari-hari anak. Dalam hal ini, anak kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas. Berikut diuraikan masing-masing kelompok kesulitan berhitung. Yang pertama adalah kemampuan dasar berhitung. Kemampuan dasar berhitung dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, mengelompokkan. Mengelompokkan merupakan kemampuan anak dalam mengelompokkan suatu benda berdasarkan sesuatu. Misalnya, berdasarkan ukuran, jenisnya, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Benda tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dalam suatu himpunan. Contohnya, himpunan anak kelas 2, himpunan buah yang warnanya merah, dan himpunan balok maupun sebagainya. Biasanya, anak yang menyandang diskalkulia dalam mengelompokkan mengalami kesulitan untuk menentukan kelompok bilangan ganjil atau genap, bilangan cacah, bilangan bulat, dan lainnya. Kelompok lainnya terdapat membandingkan, mengurutkan, menyimbolkan, dan konservasi. Selanjutnya, terdapat kemampuan dalam menentukan nilai tempat. Dalam perhitungan, pemahaman akan nilai tempat sangatlah penting. Hal itu disebabkan nilai bilangan ditentukan oleh tempat atau posisi suatu angka di antara angka yang lain. Bilangan yang terletak di sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kanan. Contohnya bilangan 125. Meskipun angka 1 dalam urutan mempunyai nilai paling kecil, namun dalam bilangan 125, angka 1 mempunyai nilai 1 ratusan.
sedangkan angka 2 adalah 2 puluhan, dan 5 adalah 5 satuan. Lalu, diskalkulia juga mempengaruhi kemampuan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada anak. Anak yang tidak memahami tahapan konservasi akan kesulitan saat melakukan operasi hitung. Namun, untuk penjumlahan dan pengurangan biasa tanpa meminjam atau menyimpan, biasanya anak tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dan yang terakhir, disleksia juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam memahami konsep perkalian dan pembagian. Konsep perkalian merupakan perkembangan lebih lanjut dari operasi penjumlahan karena pada dasarnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sedangkan konsep pembagian merupakan lanjutan dari operasi pengurangan. Pembagian merupakan pengurangan yang berulang sebanyak angka pembaginya. Pada anak yang mengalami diskalkulia, mereka akan kesulitan dalam mengalihkan atau membagi. Karena mereka cenderung menebak-nebak jawabannya atau tidak cermat saat melakukan perhitungan. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, anak dengan diskalkulia berpotensi untuk mengalami masalah pada tahapan yang manapun. Mengingat kemampuan berhitung sendiri sifatnya bertingkat, mulai dari tingkat dasar seperti pengelompokan, pembagian, urutan, simbol, dan konservasi, hingga kemampuan yang lebih kompleks seperti menentukan nilai tempat, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Identifikasi dapat dilakukan saat melihat tanda-tanda yang ditunjukkan oleh siswa. Yang pertama, ialah dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi minimal dalam pelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua, anak tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya. Hal ini dilihat berdasarkan ukuran tingkat kemampuan, bakat, atau kecerdasan yang dimilikinya. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam underachiever. Dan yang ketiga, anak tidak berhasil dalam tingkat penguasaan materi yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan tingkat pelajaran berikutnya. Siswa ini dapat digolongkan sebagai anak yang belum menguasai materi sepenuhnya sehingga ia harus melakukan pengulangan. Proses identifikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan response to intervention. Response to intervention merupakan metode yang melakukan screening pada tahap awal sebelum pembelajaran dimulai. Metode ini diusulkan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah dalam belajar maupun perilakunya dan melakukan progres monitoring yang berkelanjutan pada siswa yang menerima intervensi tersebut. Dampak learning disabilities. Berikut berbagai dampak yang mungkin menyertai kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Yang pertama ialah pertumbuhan dan perkembangan anak yang terhambat. Yang kedua, interaksi anak dengan lingkungan terganggu. Yang ketiga, anak menjadi frustasi. Yang keempat, anak yang mengalami kesulitan belajar seringkali menuding dirinya sebagai anak yang bodoh, lambat, berbeda, aneh, dan terbelakang. Sehingga pada poin keempat, anak menjadi malu, rendah diri, tegang, berperilaku nakal, agresif, dan impulsif. Dan yang terakhir, seringkali anak tampak kesulitan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Mereka lebih mudah bergaul dan bermain dengan anak-anak yang mempunyai usia lebih muda darinya. Hal ini menandakan terganggunya sistem harga diri anak. Kondisi ini merupakan sinyal bahwa anak membutuhkan pertolongan segera. Penanganan dari segi medis dan pendidikan. Terapi ini harus dilakukan sedini mungkin agar anak dapat mengejar kekurangannya selama ini. Beberapa terapi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terapi obat. Seseorang yang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan pada otak dapat diberi terapi rutin berupa obat. Hal pertama yang harus diingat sebelum pemberian obat adalah pemeriksaan anak kesulitan belajar oleh ahlinya. Dalam hal ini tidak hanya dokter, melainkan gabungan dari dokter anak, psikiater, psikolog, guru, ortopedagog, dan lain-lain.
Sebelum memutuskan untuk melakukan terapi menggunakan obat, sebaiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang 1. Riwayat kehamilan ibu. 2. Perkembangan fisik dan mental anak selama ini. 3. Riwayat medis anak termasuk fungsi indera penglihatan dan pendengaran. Keempat, riwayat keluarga termasuk ada tidaknya perubahan struktur keluarga. Kelima, usia mulai timbulnya kesulitan belajar. Keenam, ada tidaknya masalah keluarga yang dapat memicu timbulnya kesulitan belajar pada anak. Dan yang terakhir, adakah tanda-tanda pencederaan pada anak, baik fisik, emosi, atau seksual? Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan anak mempunyai gangguan kesulitan belajar. Namun, yang harus diperhatikan dalam pemberian obat adalah hasil pendeteksian anak yang mengalami kesulitan belajar. Karena tidak semua anak yang mengalami learning disorders harus diberikan penanganan obat. Yang kedua adalah terapi perilaku. Terapi ini sangatlah sederhana. Terapi perilaku yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, apabila sang anak yang mengalami kesulitan belajar berhasil melakukan suatu perilaku yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan. Misalnya, sang anak berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sekolah atau saat di rumah, maka ia akan mendapatkan hadiah. Meskipun hadiah itu hanya sebuah acungan jempol atau pujian berupa anak hebat dan sebagainya, tentunya akan dapat merangsang anak menjadi lebih baik. Yang ketiga, terdapat psikoterapi suportif. Yang terakhir adalah pendekatan psikososial. Yang termasuk pendekatan psikososial antara lain ialah psikoedukasi orang tua dan guru, dan pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Sekian video penjelasan mengenai kesulitan belajar yang saya buat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.